Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran di kitab Khulasatut Ta'dhimil Ilm, Al-Maqidur Rabi' Asyar. Simpul yang ke-14, prinsip yang ke-14, bagaimana seseorang mempelajari prinsip-prinsip agar ia dapat mengagungkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, man lam yukrimal ilma lam yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Simpul ke-14 dikatakan ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum, yaitu memuliakan para ulama, memuliakan guru, wa tauqiruhum, dan menghormati mereka. Syekh berkata, penting pembahasan ini jamaah sekalian dan materi Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita membahas tentang bagaimana adab sikap kita kepada para ulama. Dengan kita mendoakan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya. Fal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, walakin yuwarrithul ilm. Faman akhadhaha akhadha bihadin wafir." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi, para ulama itu merupakan warisan para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dirham ataupun dinar. Namun mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil dengan hal yang cukup. Syekh berkata, "Inna fadlal ulama'i 'azimun wa mansibahum mansibun jalil." Sesungguhnya keutamaan para ulama itu sungguh besar. Sungguh besar. Wa mansibahum mansibun jalil, kedudukan mereka sangatlah besar. Kedudukan mereka sangatlah besar. Li'annahum aba'ur ruh. Para ulama itu dikarenakan mereka itu orang tua kita para ulama itu orang tua kita dalam segi agama. Mereka katakan aba'ur ruh. Fasyaikhu abun lirruh kama annal walida abun lil jasad. Syekh itu, para ulama itu adalah ayah bagi kita, untuk hati kita, untuk jiwa kita. Sebagaimana ayah kandung kita itu sebagai ayah untuk jasad kita. Maka dari itu, terkadang ada orang tua yang kafir. Namun kalau syekh, kalau guru itu, dia bukan dari nasab kita. Terkadang bukan dari satu nasab. Tidak ada hubungan saudara juga. Namun ikhlas mengajar. Dikatakan itu apa? Orang tua bagi kita juga. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajib. Kita mengetahui, kita merasakan tentang keutamaan para ulama itu, orang yang mengajarkan ilmu itu adalah hak yang wajib. Wajib. Kenapa wajib? Dikarenakan ilmu itu sampai dengan jalur mereka. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Maka dari itu, memuliakan ahli ilmu merupakan ibadah yang mulia. Maka sebaliknya, orang yang tidak memuliakan ahli ilmu, subhanallah, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak memuliakan ahli ilmu. Bahkan banyak juga yang berdusta atas nama ahli ilmu. Jangankan berdusta atas nama para ulama. Orang berdusta atas nama Nabi banyak. Membuat hadis-hadis palsu. Begitu juga apalagi para ulama. Maka banyak orang yang buruk hatinya gitu. Dia berdusta atas nama ulama, menuduh para ulama seperti ini dan seterusnya. Namun begitulah sunnatullah. Allah menguji para hambanya. Qala Syu'batu Ibnu al-Hajjaj, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun.
Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, setiap yang saya dengar darinya sebuah hadis, maka saya baginya seorang hamba sahaya, budak dikatakan. Ya, maknanya apa? Dia memuliakan para ulama. Bukan maknanya budak berarti jadi dikatakan abdun, hamba. Bukan berarti dia menuhankan gurunya, tidak. Maknanya apa? Bagaimana seorang budak itu dia memuliakan tuannya begitu. Ya. Ya tentunya diartikan budak di sini bukan yang diartikan zaman sekarang gitu kan. Karena kalau zaman sekarang memang kata-kata budak ini menghina sekali. Tapi di zaman dulu budak itu dimuliakan, mereka dimuliakan. Memang taraf mereka berbeda dengan orang yang bebas. Nah, wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad bin Ali al-Adfuwi. Faqala. Makna ini diambil dari Al-Qur'an. Ya, diistinbat dari Al-Qur'an oleh Muhammad bin Ali al-Adfuwi. Ia berkata rahimahullah, "Idza ta'allama al-insanu min al-'alimi fastafada minhu al-fawaida, fahuwa lahu 'abdun." Maknanya sama, apabila seorang manusia itu belajar pada seorang alim, pada seorang ulama dan mengambil fawaid, faidah darinya, fahuwa lahu 'abdun, maka dia itu sebagai hamba sahayanya. Ini kiasan saja. Ini kiasan saja. Nah, tentu saja para ulama itu orang-orang yang tawadhu. Itu sifat para ulama. Sifat para ulama. Ya, Syekh bin Baz ketika dia dipuji di sebuah majelis, dia waktu pembukaan dipuji dengan alim dikatakan, dan ketika itu Syekh marah. Ya. Syekh enggak suka dipuji. Begitu juga Syekh Shalih Al-Fauzan, ditanyakan kepadanya, "Wahai Syekh, apakah ada dari buku-buku yang engkau tulis, yang pernah engkau tulis, yang paling bagus untuk kami baca?" Nah, di saat itu Syekh mengatakan, "Antum bilang apa?" Jadi pura-pura enggak tahu Syekh. Diulang lagi, Syekh, "Antum bilang apa tadi?" Bilang itu kan. Kalau enggak salah Syekh bilang itu, "Apakah engkau memerintahkan saya untuk memuji buku saya?" gitu. Subhanallah, itu para ulama tawadhu mereka. Namun kita tahu ketawadhuan ulama bukan berarti kita merendahkan ulama. Maka mereka merendah. Ketika kita muliakan mereka merendah. Namun kewajiban bagi seorang murid itu memuliakan para ulama. Nah, qala dari ayat Al-Qur'an, diambil dari ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Quran, "Wa id qala Musa li fatahu." Ketika Musa berkata kepada li fatahu. Naam. Ditafsirkan di sini apa? Di tafsir Muyassar kita bacakan. Naam. Wadhkur ayyuhar rasul hina qala Musa alaihi salam li khadimihi Yusha ibn Nun. Ya, yang berbakti ataupun yang melayani Nabi Musa. Wa huwa Yusha ibn Nun. Naam. Walam yakun mamlukan lahu. Ini fata, ini maknanya mamluk. Maknanya abdun, hamba sahaya. Wa id qala Musa, Allah ucapkan itu. Wa id qala Musa li fatahu. Musa berkata kepada hamba sahayanya. Padahal pada saat itu Yusha ibn Nun itu bukan hamba sahaya bukan budaknya Nabi Musa alaihissalam. Namun dikatakan di sini apa? Fata. Fata ini juga bermakna abdun, hamba sahaya. Maka dikatakan oleh para ulama istinbat dari ayat tersebut bahwasanya seorang yang mengambil ilmu dari seorang itu layaknya budak, tapi bukan berarti budak dalam artian dia memilikinya, enggak. Tapi begitulah dia merendahkan diri gitu kepada para ulama, pada para ulama. Wa inna makana multamidan lahu muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu bidzalik. Hanya saja Yusha bin Nun itu selalu bersama Nabi Musa, ya, selalu mengikuti Nabi Musa, ya, maka Allah jadikan dia sebagai fatahu, disebutkan namanya sebagai fata ataupun abdun. Syekh berkata, wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Ya, agama ini telah mengatur ya bagaimana hak-hak para ulama. Bagaimana kita memuliakan para ulama
bagaimana kita menghormati para ulama, mengagungkan para ulama. Namun jamaah sekalian dan materi Allah Subhanahu wa taala, banyak yang terjadi di zaman sekarang, orang yang ghulu dalam mengagungkan para ulama. Ada juga orang yang jafa, yang merendahkan ulama. Ya, Ahlussunnah itu selalu di tengah. Dia tidak ghulu, dia juga tidak jafa, meremehkan. Namun dia berada di tengah, dia memuliakan ulama dikarenakan ilmunya. Namun ia tidak berlebihan kepada ulama sampai ada yang sujud kepada ulama gitu kan. Ya itu berarti bukan ulama sebenarnya kalau ulama tersebut ridho gitu. Ada yang sujud kepada orang yang dianggap ulama, dicium kakinya misalnya, maka ini berlebihan karena dia diagungkan karena ilmunya. Namun dia tidak boleh sujud, dia bukan diagungkan karena apa? Ibadah itu untuk dia, enggak. Karena ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dalam memuliakan ulama itu kita selalu berada di tengah. Kita memuliakannya karena ilmunya, karena jasanya dalam membela Islam, dalam mengajarkan umat. Namun kita tidak berlebihan, tidak beristighatsah dengan ulama. Ya, apalagi datang ke kuburan-kuburan para ulama meminta-minta. Nah, ini berlebihan. Ini berlebihan. Ada juga zaman sekarang, ya, dari mulutnya dia katakan Syekh Fulan, ya, Syekh Allan. Disebutkan nama ulama gitu kan di pelajaran-pelajarannya. Namun dia sendiri tidak mengagungkan ulama tersebut. Bagaimana bisa? Dikarenakan dia tidak mengambil ilmu ulama tersebut, bahkan berdusta atas ulama tersebut. Ya, ulama tersebut mengatakan seperti ini, dia buat pendapat yang lain dinisbatkan kepada ulama tersebut, dan ini banyak jemaah sekalian. Ini banyak. Kalau kita lihat di YouTube itu bantahan-bantahannya banyak. Ya, orang-orang yang tidak amanah terhadap ilmu, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama ulama. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah dalam Al-Qur'an. Janganlah engkau berdiri di hal-hal yang engkau tidak punya ilmu terhadapnya. Ya, membela pendapat pribadi dengan menggunakan nama ulama namun berdusta atas nama ulama. Ini termasuk dalam hal ihanatul ulama, menghina para ulama. Ya, dengan hal tersebut orang-orang jahil melihat, oh berarti Syekh Fulan berpendapat yang menyimpang. Akhirnya apa? Ulama jadi jelek di tengah umat. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan tentang memuliakan ulama. Ada batasannya, ya. Ada juga istilahnya kita tidak meremehkan para ulama. Nah, qala farawa Ahmadu fil Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimin haqqahu. Nah, ini disabdakan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, di Musnad Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ya, bukanlah dari umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang besar di antara kita, para ulama. Ya, bisa dikatakan ini juga orang-orang tua. Nah, wa yarham saghirana, dan juga bukan dari umat kami orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang kecil di antara kami, anak-anak, ya, ataupun penuntut ilmu. Nah, kan banyak ya orang yang kita katakan ya dia bukan ulama, dia penuntut ilmu. Namun ketika dia mengajar seakan-akan dia itu ulama besar. Ya. Ini terkadang berbahaya jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mengganggu keikhlasan kita. Ya, kita penuntut ilmu, semuanya kita penuntut ilmu. Makanya kita banyak sebutkan aqwal perkataan para ulama. Karena kenapa? Kadar diri kita itu kita harus tahu kadar diri kita. Dan bergantung kepada para ulama itulah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Nah, Syekh Abdullah Al-Jarbu, ya, salah satu ulama besar di Saudi, ketika itu di zaman beliau merupakan ketua dari bidang akidah di Universitas Islam Madinah di zaman Syekh bin Baz. Ya, itu Syekh sudah tua. Ya, di bidang akidah.
Dan kami pernah bertanya kepada Syekh langsung di WhatsApp. Syekh menjawab apa? Qala Syekh Fauzan, qala Ibnu Baz. Subhanallah, ini enggak ada dapat nih. Banyak orang sekarang ya yang sudah lupa pada para ulama, tidak menghidupkan ilmu-ilmu para ulama, dan banyak dari mereka juga yang menyimpang dari jalan yang benar. Maka dari itu memuliakan ulama itu sangatlah penting jemaah sekalian. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Naam. Dinukilkan Ibnu Hazm menukilkan ijma', ya, kesepakatan para ulama. Apa makna kesepakatan ijma'? Tidak boleh diperselisihkan. Itu kesepakatan namanya. Ya. La yajtami'u ummati ala dhalalatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Nah, apabila umat bersatu di atas suatu hal, suatu pendapat, maka yang menyimpang dari itu dia tersesat. Maka tidak ada boleh yang menyelisihi ijma' atau kesepakatan para ulama. Faminal adabi al-lazimi lisyaikhi 'ala al-muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asl at-tawadu'u lahu wal iqbalu lahu wa 'adamul iltifati anhu wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu. Nah, ini Syekh menyebutkan beberapa adab kita, bagaimana kita beradab kepada para ulama. Nah, ini adab-adab yang wajib ketika kita bertemu dengan para ulama. Seperti merendahkan diri, tawadhu kita. Tawadhu, merendahkan diri walaupun dimarah-marah gitu kan. Kadang ada seperti itu ya. Ulama yang memang dia dari tabiatnya memang keras. Tapi sabar. Sabar saja. Nah, wal iqbalu alaihi, namun jangan disalahpahami jamaah sekalian. Ya, sekarang banyak penuntut ilmu yang mengajarkan ilmu, ya dia enggak sadar diri gitu. Ya. Ya kita bukan ulama kan begitu. Jangan pula kita keras-keras kan gitu. Harusnya kita berdakwah itu dengan hikmah. Namun dikatakan ulama nih, banyak ulama yang keras. Itu ulama memang ulama besar. Penuntut ilmu yang sekarang mengajar, ya jangan posisikan diri dia seperti ulama besar. Kita harus sadar pada diri kita gitu. Al-mutasyabbi' bima la yu'ta. Itu orang-orang yang merasa kenyang pada diri hal yang dia diberikan. Itu orang-orang yang merasa diri dia besar. Ya, menyombongkan diri terkadang ini sangatlah berbahaya, bahkan banyak membuat orang lari dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan hikmah. Ya, melihat keadaan orang yang didakwahi sangatlah penting jemaah sekalian mati Allah. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihissalam untuk mendakwahkan Firaun. Ucapkanlah kepada Firaun itu, kata Allah, perkataan yang baik, yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hukum asalnya dakwah itu dengan hikmah, dengan lembut. Dengan lembut. Nah, qala wa idza haddatha anhu, baik. Wal ikhbaru anhu, kita mengarahkan diri kepada para ulama, jangan ketika duduk ya, kita kemana-mana gitu kan pandangannya gitu. Ketika belajar ya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, ketika berbicara juga kita menjaga cara bicaranya gitu. Apabila kita wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi 'uluwin. Apabila kita berbicara memuji para ulama itu tidak dengan ghulu, tidak dengan ghulu. Nah, kan banyak orang itu. Ya penyembuh kami dikatakan. Padahal itu syekhnya. Ada yang bilang seperti itu. Itu sudah berlebihan. Saya terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian bal yunziluhu manzilatahu. Namun kita harus menempatkan ulama itu pada posisinya. Sebagaimana kita juga menempatkan Rasulullah SAW pada posisinya. Maka dikatakan apa? Abdullahi wa rasulihi. Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah. Hamba Allah maknanya apa? Tidak disembah. Rasulullah maknanya apa? Dimuliakan, dicintai, dijadikan pedoman, kan begitu. Ya, maskan mata Allah, maka hendaknya kita menempatkan ahli ilmu itu di tempatnya. Wala yudhir al-istighna anhu, jangan dinampakkan kita itu tidak butuh kepada para ulama. Ini banyak jamaah sekalian.
menampakkan diri tidak butuh kepada ulama itu saya tidak boleh. Apalagi memang tidak butuh kepada para ulama. Ya, menampakkan saya tidak boleh. Maknanya apa? Menampakkan seperti ini. Dia menukil oleh para ulama, dia nukil para ulama, namun dia enggak sebutkan nama ulamanya di majelis. Nah, ini menampakkan dia itu tidak butuh kepada para ulama. Enggak seperti ini jamaah sekalian, para ulama. Enggak seperti ini para ulama. Bahkan ulama kibar, mereka tidak seperti itu. Ya, kita lihat Syekh Shalih Al-Utsaimin bagaimana di bukunya dibuat qala Syekhu syuyukhina, berkata syekh kami, berkata syekh dari syekh-syekh kami. Itu membuat ilmu itu terasa indah. Ilmu tersebut terasa aman orang mendengarnya. Karena ada ulama yang disebutkan. Kan begitu. Nah, kalau orang ngajar, apa yang dia katakan semua dari dia seakan-akan. Walaupun dia memang baca buku para ulama, namun dinampakkan dia yang tahu begitu. Ini enggak pernah jamaah sekalian dilakukan oleh para ulama. Ya cuma orang zaman sekarang aja yang buat seperti ini. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin. Nah, nasallallahu as-salama wal afiyah itu maknanya apa? Kita memohon kepada Allah as-salamah, keselamatan, wal afiyah, kesehatan, kebaikan, ya. Ditunjukkan dalam jalan yang lurus, itu maknanya ya. Kami kan sering bilang nasallallahu as-salamah wal afiyah. Naam. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatu al-wajibi izaa'a zallatil 'alim wa huwa sittatu umur. Yang perlu kita pembahasan juga dalam bahas tentang memuliakan ulama, hendaknya kita mengetahui bagaimana kita menyikapi ulama yang terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, yang pertama mesti ya at-tathabbutu fi suduri zillah minhu. Dilihat dulu kesalahannya di mana. Itu paling pertama. Nah, kalau kesalahannya cuma di permasalahan fikih, ini bukan tempat seseorang itu untuk berbicara kan. Nah, karena perkara fikih itu jamaah sekalian itu perkara yang luas. Perkara yang luas. Walaupun di diri kita yakin ini kebenarannya di masalah fulan, kita yakin ini kebenarannya. Namun sikap kita kepada orang yang menyelisih kita itu tidak sama dengan orang-orang yang menyelisihi kita di masalah akidah. Ini perlu dipahami jamaah sekalian. Nah, terkadang ini yang membuat dakwah ini sulit. Ini yang membuat dakwah ini sulit. Ini bukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Ini bukan manhaj para ulama. Naam, ulama berbantah-bantahan di buku-bukunya. Tapi bukan seperti orang sekarang berbantah-bantahan. Yang membuat kekacauan. Yang membuat maslahat dakwah tauhid hilang. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Ini sangatlah penting. Seseorang itu, ya, mereka membutuhkan belajar akidah. Namun gara-gara sikap kita, mereka lari. Bagaimana kita bisa mentransfer semua apa yang ada di pikiran kita, seluruh masail fiqhiyah yang rajih bagi kita kepada semua orang yang baru kita kenal, baru kita jumpa sekali, bahkan orang tersebut baru dengar ceramah hari itu. Subhanallah, ini membuat orang lari. Ini bukan hikmah dalam berdakwah jemaah sekalian. Kembali kepada permasalahan, kita melihat dari kesalahan. Naam, kalau ada ulama yang memiliki kesalahan dalam masalah akidah, ya, kita tentunya berbeda ya, ulama dengan penuntut ilmu berbeda. Ya, kalau penuntut ilmu, ya, berbeda dengan ulama. Penuntut ilmu kita tinggalkan gitu kan. Kalau masalah akidah ini masalah yang besar gitu. Kalau ada ulama ya yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah dan dijelaskan oleh para ulama lainnya, maka kita katakan kita tidak boleh mengambil pendapatnya dalam masalah akidah tersebut. Namun kita tidak menghinanya juga, tidak mencela. Ya, boleh kita enggak baca bukunya lagi misalnya gitu karena terlalu banyak mungkin ada kesalahannya dan lain-lain, enggak masalah, tapi tidak dihina, tidak dicela. Ya, didoakan kebaikan. Ya, itu para ulama karena sumbangsihnya terhadap agama Islam itu besar. Nah, beda dengan penuntut ilmu. Nah, ini yang sekarang permasalahan. Penuntut ilmu yang dibilang ulama. Ini banyak. Penuntut ilmu yang dibilang ulama, dia mengaku diri dia ulama gitu. Akhirnya apa? Murid-muridnya taklid, dikatakan, "Oh, ini enggak boleh diginikan, oh enggak boleh dibilang." Padahal dia cuma penuntut ilmu, bukan memiliki sumbangsih yang besar dalam Islam. Maka ini beda, dibedakan. Ibnu Hajar ya, beda kan? Ada mentakwil dalam asma wa sifat, tapi enggak sama orang sekarang kan gitu. Subhanallah, jangan disamakan. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani
beliau rahimahullah mensyarah Sahih Al-Bukhari, dijadikan buku pegangan, itu buku utama syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau orang sekarang apa? Ya, kadang Arba'in Nawawi aja belum dihafal. Subhanallah. Qala wasani at-tathabbutu fi kauniha khata'an wa hadhihi wadhifatul ulama ar-rasikhina fayus'aluna anha. Baik. Dan at-tathabbut fi kauniha khata'an. Maknanya apa? Memfatwakan ya, bahwasanya ada salah. Ini tugas dari para ulama ya. Ada penyimpangan di seorang syekh, itu tugas para ulama. Kita tanya kepada syekh misalnya, syekh bagaimana pendapat tentang ulama syekh ini? Dikatakan jangan ambil ilmu darinya misalnya. Ya sudah, selesai. Jangan kita pergi kemana-mana terus sebarkan gini. Siapa kita gitu kan? Subhanallah. Qala wasali tarku tibai fihi ma, atau tarku tibaihi fiha, meninggalkan ya, jangan mengikuti pendapat yang sesat tersebut. Jangan. Bahkan ada juga yang harus ditinggalkan. Ya, terlalu banyak penyimpangannya. Orang zaman sekarang kan begitu. Terlalu banyak penyimpangannya. Kita katakan, oh dia kan punya sumbangsi, orang-orang sekarang kan, mungkin beberapa penuntut ilmu kan gitu. Dia punya sumbangsi seperti ini. Ikhwani fid din rahimani wakumullah. Ya. Penuntut ilmu, mereka harus tawadu. Ya. Mereka itu berilmu. Maka hendaknya rujuk. Harusnya kan begitu. Rujuk dari kesalahannya. Namun banyak orang sekarang enggak rujuk. Tapi tetap ingin mengajarkan umat akidah. Padahal akidahnya enggak beres. Dan enggak mau rujuk. Nah, ini seperti ini ditinggalkan jamaah sekarang. Yang seperti ini ditinggalkan. Warabi'u iltimasul 'udri lahu bi ta'wilin sa'igh. Ya, memberikan udzur kepada para ulama. Al-khamis badlun nushi lahu bi lutfin wa sirrin wa la bi'unfin wa tashhirin. Ya, memberikan nasihat dengan baik. Kalau ada ustaz yang menyimpang, diberikan nasihat dengan baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak diterima, ya dia seorang yang berilmu. Kenapa dia tidak menerima? Nah, banyak orang yang tidak menerima kebenaran dikarenakan ada penyimpangan di hatinya. Walaupun dikatakan ustaz. Ya, tapi kalau ulama enggak mungkin seperti itu. Kalau ada salah, mereka pasti tawadhu. Itu para ulama seperti itu. Orang sekarang enggak. Ketika disebut saja, ya, dikritik langsung marah. Padahal orang yang mengkritik itu niatnya baik gitu. Nah, jangan juga orang yang enggak punya kapasitas mengkritik. Akhirnya apa? Terjadilah kekacauan, kan begitu. Qala wasarisu hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Ya, menjaga kedudukannya. Jangan sampai kemuliaannya itu dirusak di tengah kaum muslimin. Karena ada orang yang ya, orang-orang firqah yang betul-betul luar biasa begitu. Semuanya dibid'ahkan yang enggak sesuai sama dia. Akhirnya dijelek-jelekkanlah ulama besar di tengah-tengah umat. Ini dosa besar ya Mas kalian. Ini dosa yang sangat besar. Merendahkan ahli tauhid, merendahkan ahli sunnah, itu dosa yang sangat besar. Kenapa? Ya. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Kata Allah di hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu, yang memerangi, ya, yang mengganggu wali-waliku, itu para ulama, nabi dan rasul, faqad adantuhu bil harb. Maka saya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan perang kepada mereka. Makanya besar jamaah sekalian. Ya, besar permasalahan ini. Darah para ulama itu ya beracun gitu dikatakan kan. Jangan dianggap enteng. Qala wa mimma yuhadzdzaru minhu mimma yattasilu bi tawqir al-ulama ma suratuhu at-tawqir wa ma'aluhu al-ihana wa tahqir kal izdihami 'ala al-'alim wa tadyiqi 'alaihi wa ilja'ihi ila a'sari subul. Baik, ini faedah terakhir ya Mas kalian. Ada orang yang niatnya baik, ingin memuliakan ulama. Namun hasilnya malah menjadi
menyiksa ulama tersebut ataupun menghinakan ulama tersebut. Ini ada. Contoh dikatakan Syekh apa? Ya, disebutkan ada seorang ulama di zaman tersebut, di syarah disebutkan ataupun di buku yang Ta'zimul Ilm, yang buku besarnya. Dikatakan pada saat itu orang berkumpul di seorang ulama rame-rame gitu. Sampai sesak kondisinya. Mereka kan ingin memuliakan, ingin dekat dengan ulamanya kan. Sampai jatuh ulamanya dari tunggangannya dan meninggal. Subhanallah. Ya, niatnya rame-rame ini ingin memuliakan kan begitu. Akhirnya ketika berkumpul rame-rame membuat desakan-desakan, ya, membuat macet gitu kan. Akhirnya jatuh syekhnya dari tunggangannya dan meninggal. Pada saat itu tunggangannya apa? Unta misalnya, ya, dan meninggal. Dan ini niat baik awalnya, tapi malah membuat kecelakaan bagi para ulama. Dan ini dihindari jamaah sekalian. Ini dihindari. Nah, kita buat aja contoh di zaman sekarang gitu kan. Banyak. Contoh juga, nah, seseorang misalnya dia memuji syekhnya. Qala syekhuna al-allamah misalnya. Berkata syekh kami al-allamah. Al-allamah ini yang paling banyak ilmunya. Semua bidang dikuasai. Padahal syekhnya bukan allamah. Syekhnya sadar dia bukan allamah. Akhirnya orang ketawa. Kok dikatakan syekh ini allamah padahal kan dia bukan allamah gitu kan. Akhirnya apa? Terhinalah syekhnya gara-gara pujiannya tadi. Atau dikatakan qala syekhuna al-faqih. Berkata syekh kami ahli fikih. Padahal syekhnya bukan ahli fikih. Misalnya syekhnya ahli hadis gitu kan. Dikatakan al-faqih, al-mufassir, ahli hadis, ahli tafsir. Akhirnya ketawa manusia melihat mendengarnya. Padahal syekh itu bukan ahli fikih. Ya, dia paham fikih tapi bukan ahli di bidangnya kan gitu. Bukan faqih. Kemudian manusia menertawainya dan menjadi penghinaan terhadap ulama. Nah, ini dipahami jemaah sekalian. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dalam agama Islam yang terkadang kita tidak pahami. Nah, menuntut ilmu ini ada adab-adabnya. Ya, seorang yang menyelami dunia ilmu agama ini, dia butuh tahu adab-adabnya. Maka dari itu banyak yang terjadi kekacauan sekarang karena penuntut ilmu ramai. Tapi tidak tahu adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, itu menjadikan ilmu tersebut tidak bermanfaat. Atau ilmu tersebut faedahnya sedikit. Atau dia melaksanakan dengan waktu yang panjang, dengan lelahnya, dengan kebosanannya, dapat faedah cuma sedikit. Itu dikarenakan apa? Tidak memahami adab-adab dalam ilmu. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan tentang memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.